Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah, di sini saya mencoba membacakan satu hikmah dari kitab Al-Hikam yang dikaram oleh Syekh Ibnu Athaillah, yaitu murid dari Syekh Mursi. Kemudian Syekh Mursi sendiri berguru kepada Abul Hasan Asy-Syadzili. Di bab 15 yaitu penjelasan tentang meminta kepada Allah agar merubah keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. La tata'lub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Jangan engkau menuntut kepada Allah agar mengeluarkan kamu dari suatu keadaan kepada keadaan lainnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengendaki perubahan itu, pasti Allah akan mengalihkanmu kepada keadaan yang baru dengan tidak perlu mengeluarkan Anda dari keadaan yang lama. Baik, penjelasannya sedikit saya uraikan, hanya menjiplak yang ada di kitab. Apabila seseorang telah dipilih untuknya oleh Allah suatu tempat tertentu, pekerjaan, tempat tinggal, jabatan dan lain-lain, wajib baginya menerima dengan hati tulus, tidak boleh ia menolak apalagi mengeluh. Tidak perlu ia meminta selain yang telah dianugerahi oleh Allah. Tidak boleh seseorang menganggap pemberian Allah itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan keadaan dirinya. Atau ia menganggap pekerjaan itu akan mempersempit kemampuan jihad dan ibadahnya, baik yang berhubungan dengan Allah ataupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, kehendak seperti itu tidak dibenarkan. Perbuatan dan kehendak ini termasuk menyalahi etika kerja dan sopan santun dalam berikhtiar. Di tabiat yang perlu menjadi pegangan seorang hamba yang beriman tidak lain adalah menerima suatu pekerjaan sebagai anugerah besar dari Allah yang perlu disyukuri sambil memperbaiki pekerjaannya dan meningkatkan kualitas kerja sehingga sampai waktu yang telah ditentukan Allah baginya. Jadi sikap seperti ini termasuk sifat hamba yang yakin kepada imannya. Ia bertahan dan sabar dalam pekerjaannya karena Allah juga akan menilai semua perbuatannya sampai saat Allah akan memberikan untuknya sesuatu yang baru tanpa perlu meninggalkan pekerjaan yang lama. Itulah tabiat orang yang yakin, istiqomah dan tawakal. Demikian juga seorang hamba yang telah dianugerahi oleh Allah makrifatullah dalam tingkat ihsan yang tinggi. Ia menganggap suatu pekerjaan kesehariannya, kebiasaan yang diamalkan, mengganggu ibadahnya yang akrab dengan Allah. Kemudian di benaknya ia memohon kepada Allah agar dilepaskan dari suasana dan perasaan yang membebani dirinya untuk mendekati Allah. Ia berharap dan memohon kepada Allah untuk hal ini. Padahal permohonan dari si hamba ini tidak dapat dibenarkan. Ya, termasuk salah. Sebab apabila Allah ingin merahmati orang ini sesuai dengan permohonannya, maka Allah yang maha mulia dan maha tahu menganugerahkan kepada orang yang taat dan tekun beribadah seperti ini dengan tidak perlu ia meninggalkan aktivitas kesehariannya. Jadi dalam keseharian kita bekerja, jadi guru, menjadi operator, staf di kantor, jadi tetap saja bisa Allah memberikan makrifatnya, maunahnya untuk selalu berzikir, untuk selalu mengingat Allah dalam sebuah pekerjaan. Jadi tidak perlu dia meninggalkan pekerjaan kemudian memilih untuk berkholwat atau beruzlah hanya untuk berzikir kepada Allah. Tidak, itu tidak dibenarkan. Jadi sikap rohani dan kondisi spiritual yang menjadi kekuatan rohani dan jasmani seorang hamba adalah benteng yang kuat dalam mengembangkan ibadah dan memperkokoh imannya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan dalam mutiara hikmah kali ini, yaitu penjelasan tentang meminta kepada Allah agar merubah keadaan. Kesimpulannya, kita jalani semua aktivitas kita dengan penuh keridhaan dan keikhlasan bahwa yang memberikan suatu tempat kita di pekerjaan, yang memasukkan kita bekerja di sini semua atas kehendak Allah, bukan atas diri kita sendiri. Jadi semua adalah lantaran dari Allah untuk memberikan tempat yang terbaik untuk kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.